Balik lagi dengan saya, Alfreno Kotsar Ramadan, Sobat BKN. Dan hari ini saya bersama Dr. Muhammad Azad sebagai Duta Besar Iran untuk Republik Indonesia. Selamat datang Pak di perbincangan kita pada hari ini. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Bung Karno dan bagaimana Bung Karno bisa menginfluence beliau untuk menjadi representatifnya Iran untuk Republik Indonesia. Selamat Pak, sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Bapak bisa buka masker juga. Kita sudah menaati protokol kesehatan juga di sini. Ya. Oke, selamat datang Pak. Jadi berbincang sedikit Pak, bahwa Presiden Soekarno ini kan presiden pertama Republik Indonesia. Dan yang saya ingin tanyakan sebagai awal dari perbincangan kita, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap Pak Soekarno? Sebenarnya Dr. Insinyur Haji Ahmad Soekarno adalah seorang tokoh sejarah. Bapak kemerdekaan Republik Indonesia dan juga inisiator pendirian Gerakan Non-Blok. Beliau mewakili sebuah pandangan yang didasarkan pada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan solidaritas negara-negara non-blok. Untuk mencapai tujuan luhur kemanusiaan, kesejahteraan dan kehidupan bernegara. Dr. Soekarno merupakan sosok pemimpin yang unggul, yang pada zamannya maupun menyalakan semangat gerakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia untuk melawan penindasan dan ketergantungan. Sebenarnya pendekatan dan pandangan Bung Karno sama dengan Ayatollah Khomeini, pemimpin dan pendiri Republik Islam Iran, yang menjunjung tinggi keadilan dan saling menghormati antar bangsa. Dengan kata lain, Bung Karno adalah bentuk aktual dari slogan di dalam politik luar negeri Iran bahwa ketidakberpihakan Timur maupun Barat yang didefinisikan atas dasar kemandirian, ketidakbergantungan, dan saling menghormati dalam berhubungan dengan negara lain. Inilah perasaan saya mengenai Bung Karno. Oke, sangat bagus, sangat menyentuh untuk kita semua, bahwa seorang Bung Karno pun bisa menginspirasikan seorang duta besar untuk Iran yang sekarang berada di sebelah saya. Mungkin selanjutnya Pak, Bapak sekarang sebagai representatif Iran. Nah menurut Bapak, sebagai Bapak ya, sudah menjadi representatif, apa sih peran Bung Karno di hidup Bapak? Gitu. Ya, Bung Karno sangat aktif dalam berdiplomasi dan bekerja keras untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia di dalam negeri melalui pidato-pidato yang berapi-api dan di punggung internasional juga oleh berbagai negara. Ia meletakkan dasar bagi politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif. Cara berdiplomasi seperti ini yang mengutamakan hormat dan martabat bangsa merupakan teladan untuk setiap diplomat profesional dan patriotik. Hari ini kita masih menyaksikan pengaruh permanen pemikiran Soekarno dalam sikap tegas Republik Indonesia terhadap Palestina, dan khususnya untuk kemerdekaan negara ini, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Berarti sudah kelihatan bahwa semangat juangnya Bung Karno sangat diimplementasikan oleh Dr. Muhammad Azad di sini. Mungkin Pak, sekarang kita pindah untuk berkaca di Irannya sendiri. Apakah ada efek tertentu dari seorang Bung Karno untuk para rakyat Iran, Pak? Pasti ada. Kepemimpinan Dr. Soekarno
bersama para pemimpin dunia lainnya yang memimpin konferensi Asia Afrika di Bandung, sangat terkenal, dan menciptakan gerakan non-blok. Selalu ada di benak masyarakat Iran. Mereka menganggap Bung Karno sebagai pemimpin karismatik yang global, yang mampu mengembalikan martabat bangsa dan menempatkan negara pada jalan untuk mencapai cita-citanya. Para pejabat Iran pada khususnya pemimpin agung Iran Ayatollah Khamenei memuji peran dan panutan kepemimpinan Dr. Soekarno di dunia pada berbagai pertemuan dengan pejabat Republik Indonesia. Oke, berarti Yang Mulia juga cukup bisa dibilang bahwa Soekarno ini berdampak untuk Yang Mulia Ali Khamenei juga ya Pak ya. Dan saya mendengar kabar-kabar Pak dari luar sana bahwa Yang Mulia Hayatullah Ali Khamenei ini menyebutkan nama Soekarno di beberapa pidatonya. Apakah itu benar Pak? Dan signifikansinya itu apa di situ? Sebenarnya di dalam pertemuan high ranking officials pada waktu Bapak Jokowi sudah ke Iran tahun 2016, di dalam perbincangan dengan pemimpin agung Iran dan Bapak Jokowi itu sudah puji-pujian ya Bapak Bung Karno. Oke, sangat hebat. Saya pun merasakan kehebatan Bung Karno sekarang setelah ngobrol dengan Bapak. Mungkin Pak, sebagai penutup, saya di sini anak muda Pak. Saya kadang punya keresahan bahwa banyak anak muda di luar sana, khususnya di Indonesia, yang tidak peduli terhadap kebudayaan kita dan sejarahnya kita. Apa pesan Bapak untuk para anak muda di luar sana, khususnya di Indonesia dan mungkin di Iran? Apa menurut Bapak ya emphasisnya kita tuh harus belajar sejarah dan harus tetap melestarikan budaya Pak? Pesan Bapak apa kira-kira? Menurut saya sejarah merupakan identitas, jati diri, dan pelajaran untuk setiap generasi negara, khususnya generasi muda dan generasi penerus bangsa. Di zaman saat ini, di mana dunia dalam proses sejarahnya bergerak menuju globalisme dan multilateralisme, fenomena dekonstruktif postmodernisme menurut saya telah menantang identitas para bangsa dengan globalisasi dan unilateralisme. Maka mengetahui dan melestarikan identitas bangsa menjadi hal yang amat penting. Ini merupakan kewajiban setiap generasi, terutama generasi muda, untuk berperan penuh dalam melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan sejarah dan identitas bangsa dan negara kepada generasi masa depan. Oke, terima kasih banyak atas pesannya. Terima kasih. Untuk menutup sesi pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan kita bisa lihat bahwa dari perbincangan sebelumnya, seorang sosok Bung Karno ini menginspirasikan masyarakat yang sangat luas, sampai ke Bapak Dubes ini, dan juga waktu itu sudah dibilang sebelumnya bahwa Yang Mulia Ali Khamenei juga terinspirasi oleh Bung Karno dan sempat dikatakan di beberapa speech-nya. Untuk para kaula muda di luar sana, saya ingin mengucapkan terima kasih atas menonton. Jangan lupa semangat juang yang tinggi, dan untuk kami penerus bangsa Indonesia, jangan lupa melestarikan budaya-budaya yang sudah ada. Saya Alfredo Kotsar Ramadan, terima kasih.